Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika 'inna wa 'ala al-imani wal islami jami'an tawaffana wa anta radin 'anna ya mujibas sa'ilin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. لا تدع لنا وللحاضرين والغائبين منا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Imam yang bertugas di Masjid Kampung Masin, Brunei Darussalam, dan jemaah muslimin muslimat Allah sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan mingguan Sabtu malam Ahad ya. Tajuk kita 2 kali sudah ya. 2 pertemuan belum habis. Sekarang kita akan mulakan dengan menyorot sorotan khutbah hari Jumat lepas, tanggal 8 Januari ya. Tentang apa? Tentang masa. Memanfaatkan masa. Di sini ada khutbahnya, ada di sini dipinjam ya. Tentang masa. Menurut Islam, masa tidak dapat dinilai dengan uang ringgit. Kalau ada orang mengatakan the time is money, sebenarnya the time itu bukan sama dengan uang ya, lebih mahal dari uang. Kenapa? Karena uang kalau hilang boleh dicari. Masa semenit berlalu tidak dapat dicari lagi. Tidak dapat dicari. Jangankan sejam, sehari, setahun, tahun 2020, sekarang sudah masuk 2021. Tidak dapat dicari yang berlalu tuh. Maka dibuat sorotan khas tentang khutbah Jumat, pentingnya masa. Khutbah Jumat diawali dengan suratul Asr. Suratul Asr ni kata Imam Syafi'i, kalau orang tu faham, dia belajar tentang suratul Asr, faham, dia benar-benar faham, cukuplah. Cukuplah. Tidak baca surah yang lain pun tak apa. Fatihah penting ya. Fatihah tu, pasal Fatihah tu rukun salat. Kalau dia tak sempat belajar Quran, dia nak belajar suratul Asr saja dah cukup. Tapi mana ada orang belajar? Tak ada orang belajar. Nah, kita nak coba mempelajarinya malam ini serba sedikit. Dalam suratul Asr 3 ayat pendek rata-rata kita hafal ya. Kita hafal dari kecil sudah lekat di hati. 3 ayat pendek boleh kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihat. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wal 'asr, demi masa. Kita belajar bahasa Arab demi. Waw itu wa, makna demi. Kalau menurut bahasa Al-Quran, waw itu waw sumpah. Allah bersumpah. Dalam bahasa Al-Quran, sumpah itu menunjukkan penting. Sumpah menunjukkan penting. Wadduha, penting waktu duha. Wal fajri walayalin ashr, penting waktu fajar. Wasyamsi,
wal laili was samai. Banyak dalam Quran sumpah dengan alam ciptaan Allah ya, dengan masa, dengan dengan subuh, dengan fajar, dan dengan waktu duha, waktu siang, waktu malam. Semuanya menunjukkan apa? Pentingnya benda ini, pentingnya masa. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Saudara, inna lagi ya. Inna itu menguatkan lagi. Waw pada awal asri, waw sumpah menguatkan. Artinya ketepatannya itu penuh. Jangan diragukan. Apalagi yang bersumpah itu Allah. Wal asr, demi masa. Penting masa itu. Innal insana lafi khusr. Inna itu menguatkan lagi. Sudah dua penguat di situ. Al insan, ada alif dengan lam di al insan itu menguat lagi. Subhanallah. 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 Bagi yang belajar ya, kita belajar sedikit-sedikit. Demi masa manusia itu lafi khusr, lam lagi. Lam itu penguat. Bagi orang belajar bahasa Arab, wa penguat, inna penguat, alif lam penguat, lam penguat. 4 penguat di situ. Arti apa? Kita akan yakin sepenuh-penuhnya. Manusia itu berada dalam kerugian. Rugi. Yang susahnya ya, dia tak tahu dia buat rugi. Kalau dia tahu dia buat rugi, dia mau bertaubat, mau merebut kerugiannya, mungkin dapat di-cover kerugiannya itu. Tapi kalau dia buat rugi dan dia tidak tahu yang merugikan, tidak tahu dia berada dalam kerugian, dia hanyut, dia terlena, dia lalai, ini yang susah nih. Innal insan, majority terbesar manusia. Al insan itu majority terbesar. Mungkin ya, menurut ayat ini mungkin 90%. Kalaulah yang rugi itu 90%, berarti yang selamat 10 saja. Itu maksud ayat ini. Itu maksud ayat ini. Tapi dalam terjemahan dia tak nampak benda ini ya. Dia tak nampak. Karena terjemahan itu simpel saja. Demi masa majority terbesar manusia itu rugi. Lafi khusrin, rugi. Rugi apa lawannya? Al-falah. Muflihun dalam awal surah Al-Baqarah. Muflih, al-falah, hayya 'alal falah. Kalau kita nak tahu rugi, tahu kita tuh untung macam mana. Bila kita nak terhindar daripada puncak kerugian, kita kena baca ayat-ayat yang ada untung. Dalam Quran lebih banyak ayat yang menerangkan untung daripada rugi. Yang menyorot tentang rugi sedikit. Yang menyorot tentang untung banyak. Bila kita ingin tahu rugi, nak mengelakkan kerugian, kita kena lihat ayat-ayat yang menyatakan keuntungan. Keuntungan. Subhanallah. Nah, ayat yang paling dekat dengan surah Al-Asr ini, yang paling dekat ya, surah Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha. Halaman 595. Ayat tentang untung. Boleh lihat ya, halaman 595. Qad aflaha man zakkaha. Aflaha. Aflah itu beruntung. Aflaha beruntung. Muflihun beruntung. Ada lagi mana yang berhampiran? Faza. Al-fawz. Fawzan azimah. Al-fawzul azim. Baiklah. Itu sekedar contoh ya. Contoh ayat yang menyatakan untung. Kita kalau ada masa nanti kita semak ayat surah Syams. Baik. Innal insana lafi khusr. Apa maknanya?
Majority terbesar manusia itu rugi. Nah, jadi kita pikirlah saya ini untung atau rugi? Hari ini sholat fardu berjamaah saya berapa? 5 waktu? Subhanallah. Orang dulu sangat tinggi sensitivitinya, kepekaannya terhadap sholat berjamaah. Kalau dia tak datang sembahyang maghrib, absen terlambat sembahyang maghrib berjamaah, jemaah dulu dia akan sembahyang sampai isya, tidak berhenti, nak cover. Ada jemaah yang terlambat sembahyang isya berjamaah, ada yang sembahyang sampai pagi lepas isya. Ada dulu jemaah tanya sama saya, sembahyang apa tu Ustaz, katanya. Sembahyang sunat lah ya. Sembahyang sunat lah. Ada jemaah yang ketinggalan sembahyang zuhur berjamaah, dia akan sembahyang sampai asar. Ada jemaah yang ketinggalan sembahyang asar berjamaah, lepas asar tidak boleh sembahyang sunat, dia akan bertasbih, diisi dengan tasbih sampai maghrib. Mereka merasa rugi tinggal sholat berjamaah. Orang yang tinggal sembahyang berjamaah dia tak rugi, rugilah tuh. Yang tak rugi itu rugi. Sekian tahun dia tak sembahyang berjamaah. Dari umur berapa dia sholat berjamaah? Berapa tahun dia tak sembahyang? Dia karena beristighfar. Kalau dia tidak cover dengan istighfar dan taubat, berarti nanti bermasalah di hadapan Allah nanti. Subhanallah. Dulu kita ada pernah sebut ya, Imam Ghazali, mazhab Syafi'i, ulama kenamaan dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang yang datang sembahyang berjamaah, datang, dia bukan tak datang, tapi imam dah membaca basmalah, imam sudah takbir, dah baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Orang tadi baru dia Allahu Akbar, terlambat 30 second saja, 20 second saja dia terlambat. Kata Imam Ghazali, nilai kerugiannya kalau dinilai lah dengan benda, dengan kebendaan, nilai kerugiannya tidak dapat ditutupi oleh semua harta benda di dunia ini. Wal asr, ya, innal insana lafi khusr. Boleh dibaca dalam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ada bahasa Melayu, ada bahasa Indonesia. Di sana ada pendapat Imam Ghazali. Tidak ada ulama menyanggahnya. Maknanya ulama akur ya. Innal insana lafi khusr, rata-rata manusia itu rugi. Rugi kalau tak salat berjamaah, rugi kalau tidak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, rugi kalau tidak sembahyang duha, rugi kalau tidak sembahyang tahajud. Subhanallah. Itu salat saja ya. Rugi kalau tak baca Quran. Innal insana lafi khusr, manusia berada dalam kerugian. Kenapa? Tak baca Quran. Tak mau pegang Quran, tak mau tengok Quran. Susah, rugi. Mata tak mau pegang Quran. Tangan tak mau pegang Quran. Mata tak mau melihat. Telinga susah mendengar. Rugi. Innal insana lafi khusr. Manusia tidak memikirkan ilmu. Makanan rohani dia tidak dipikir. Yang pikir makanan jasmani. Makanan jasmani jangan terlambat, jangan kurang. Nak jaga kesehatan jasmani, cepat. Pergi klinik, pergi hospital, panggil ambulan. Rohani tak diurus, rugi. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu.
Yang tidak merugi allazina amanu. Allazina amanu. Manusia ini, orang Islam ini ramai Islam, tapi imannya tak penuh. Tak cukup ya. Nah, tengok satu sifat orang beriman di sini. Dalam Quran ini kata ulama ada 50-60 lebih sifat-sifat orang beriman. Kita tengok satu ayat dalam surah At-Taubah. Tengok ya. Sifat orang beriman dalam surah At-Taubah halaman 189. Halaman 189. Surah At-Taubah ayat 18. Boleh sama-sama dibaca ya. Ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini salah satu sifat orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Apa maksud ayat ini? Yang rajin mengimarahkan masjid itulah orang beriman. Orang beriman dikaitkan dengan masjid. Orang beriman hatinya di masjid. Time sholat ya, bukan duduk di rumah. Time azan dia di masjid, bukan duduk di rumah. Satu ya. Man amana billah, itulah orang beriman. Beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, itulah yang beriman kepada hari kemudian. Wa aqamas salah, itulah yang betul-betul menegakkan salat. Salat ikut cara Nabi di masjid. Boleh sembahyang di rumah, boleh, tapi nilainya rendah, rugi. Orang yang sembahyang di masjid, kata ulama, nilai solatnya dinilai mengikut sembahyang jemaah yang terbaik nilainya. Ada 30 orang, 40 orang yang sembahyang. Tentu ada yang lebih tinggi dia punya kualitas solatnya. Jemaah yang solat akan dikasih nilai seperti nilai yang tertinggi di antara jemaah. Kalau sembahyang di rumah, nilai sembahyang dialah. Belum lagi nilai berganda, belum lagi doa malaikat, belum lagi suasana rumah Allah ya. Subhanallah. Ini satu sifat orang beriman. Orang yang beriman itu katanya rajin mengimarahkan rumah Allah. Orang beriman itu itulah yang beriman kepada hari kemudian juga, menegakkan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, orang itu takut kepada Allah, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, semoga mereka tergolong ke dalam orang yang dibimbing oleh Allah. Muhtadin, orang yang dibimbing Allah. Subhanallah. 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 Coba kita lihat satu ayat surah Fatir. Surah Fatir ini surah dekat Yasin ya, sebelum surah Yasin. Halaman 437. Ini tentang orang yang untung, yang tidak rugi. Halaman 437 ayat 29 dan 30. Innal ladzina yatluna kitaballah. Boleh baca ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Orang yang tilawah Al-Quran, orang yang baca Quran, tilawah kitab Allah, orang itu dia baca Quran, wa aqamus shalah, kemudian dia bersalat, baca Quran sebelum salat ataupun baca Quran lepas salat, wa anfaqu, kemudian berinfak, sedekah dia, zakat dia secara rahasia dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, itulah orang yang bisnisnya tidak akan rugi. Artinya untung. Tidak akan rugi. Jadi nak untung itu di sini apa? Pertama tilawatul Quran. Yang kedua iqamatus shalah, menegakkan salat. Yang ketiga infak. Itulah yang akan untung. Jadi kalau salat saja tak baca Quran, itu salat yang bermasalah ya. Salatnya bukan tak sah, tapi nilainya rendah. Kenapa? Yang menghadap Allah dalam salat itu hati sebenarnya. Jasad menghadap kiblat, hati menghadap Allah. Hati yang tidak diisi dengan kitabullah, hati itu bermasalah. Bila hati bermasalah, bila orangnya salat, salatnya akan bermasalah ya. Baik. Kita nak lihat lagi tentang ayat-ayat untung. Ini ayat untung juga ya, karena dicakap di sini orang itu tidak akan rugi. Ayat untung dulu sama ada minggu lepas atau minggu sebelumnya sudah disorot. Halaman 467 468. 467 468. Ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir. Boleh baca ya? Allazina yahmiluna al-'arsy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته wazalika huwal fawzul azim. Al fawzul azim, untung, berjaya, sukses. Lawan kepada surah Al-Asr tadi rugi. Ini untung. Kita dah terangkan saat itu ya. Apa untungnya di sini? Orang itu didoa oleh malaikat first class. Doa malaikat 24 jam. Malaikat tidak ada istirahat, tidak ada capek, tidak ada penat, tidak ada rehat. Malaikat bukan macam manusia. Malaikat dicipta dari nur ya. Mereka tidak makan, tidak minum. Kita dicipta dari air. Kita kena makan, kita minum. Malaikat ini mendoakan orang yang beriman. Apa doanya? Ayat 7, ya Allah ampun dosa mereka, jauhi mereka daripada azab neraka. Ayat 8, masukkan orang ini ke dalam surga ya Allah. Ayahnya, ibu, datuk, nenek, istri, anak, cucu, cicit, rumpun keluarganya ya Allah, masukkan ke dalam surga ya Allah. Lindungi mereka daripada mara bahaya. Lindungi mereka daripada wabak, penyakit, virus, COVID-19. Inilah kejayaan yang kami, ini yang berjaya. Jadi langkah-langkah kejayaan itu ada di sini ya. Kita balik kepada suratul Asr tadi.
Illal ladzina amanu, yang tidak merugi si mukmin. Mukmin pikirannya nak untung saja. Enggak mau rugi. Enggak mau rugi. Dia mikirkan macam mana supaya beruntung. Oh, mesti pergi masjid. Dia pun pergi masjid. Mesti sholat berjamaah, mesti sembahyang sunat, mesti baca Quran. Mesti duduk dalam majlis ilmu. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang beriman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Menurut ulama ya, berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat lain yang serupa, berdasarkan ayat ini dan ayat lain yang serupa, tujuan kita hidup adalah untuk beramal saleh. Tujuan manusia mukmin untuk hidup untuk beramal saleh. Jangan tak tahu tujuan. Karena kalau tidak beramal saleh dia rugi. Yang selamat, yang untung orang yang beramal saleh. Subhanallah. Subhanallah. Dulu kita dah berulang kali sebut di ayat dalam surah Al-Mu'minun. Dah berulang kali disorot ayat dalam surah Al-Mu'minun. Orang yang tidak beramal saleh waktu hidup, bila ajal tiba menyesal. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma sayyiban nafi'a. Doa hujan turun ya, jangan lupa doa. Lihat halaman 348. Orang yang hidupnya tidak beramal saleh, tiba-tiba datang maut. Tiba-tiba ruhnya mau dicabut. Dia minta, ya Allah jangan dulu dicabut. Sambung dulu kesempatan saya untuk hidup. Saya ingin beramal saleh. Yang selama ini saya belum buat. Boleh kita baca ayat 99 dan 100. Surah Al-Mu'minun halaman 348. Halaman 348. Kita nak yakinkan tadi bahwa tujuan hidup beramal saleh. Amal saleh itu apa? Amal yang diridhai Allah. Orang tu untung, Allah ridha. Dirinya untung, keluarganya untung, umat untung. Amal saleh itu menguntungkan dirinya, mendatangkan ridha Allah dan menguntungkan Islam. Amal yang tak saleh, dirinya rugi. Kalau dia sebagai seorang suami, istrinya, kalau tidak saleh ya, suami yang tidak melakukan amal saleh, dirinya rugi, istrinya rugi, anaknya rugi, bangsa rugi, rakyat rugi, negara rugi, umat rugi. Kalau dia tidak melihat kerugian umat, itu rugi lagi rugi. Nah, tengok di sini ya. Ayat 99 kita baca, hatta iza, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allahumma amanna bik fazidna imanan ba'da iman. Hatta iza jaa ahadahumul maut. Maut itu maut ya. Bila maut sudah sampai, orang itu tahu rohnya mau dicabut, tahu dia akan mati. Qala rabbirji'un. Dia merayu, ya Allah, jangan cabut dulu ya Allah. Saya belum siap lagi ya Allah. Kasihlah saya peluang, kesempatan, la'alli a'malu salihan. Saya ingin beramal saleh. Selama ini amal saya sia-sia saja. Quran tak pegang 24 jam, tak pegang ya Allah. Sekarang saya nak pegang Quran ni. Kalau boleh saya nak cabut nyawa waktu pegang Quran. Kita dah cerita ya.
dalam 4-5 bulan yang lalu ada sahabat baik meninggal di masjid lepas sembahyang subuh, sehat dia. Cantik ya. Dia meninggal di masjid. Masuk masjid sehat, solat sehat. Lepas solat meninggal. Subhanallah. Ada juga dulu di Padang, makcik rajin ke masjid. Dia meninggal lepas maghrib, tak ada sakit, duduk bersandar di tiang. Tak tahu orang dia dah meninggal. Subhanallah. Orang dipilih Allah ya. Orang dipilih Allah. Di sini menyesal. Irji'un. Tangguh dulu ya Allah. Tunda dulu. La'alli amalu salihan. Aku akan beramal saleh. Fima taraktu. Yang selama ini masih terabai. Kalla. Sini dijawab. Tidak bisa lagi. Kalla. Tak boleh. Tak boleh sambung. Seminit pun tak boleh sambung. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu setakat cakap bolehlah. Tapi tak akan dilayan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh itu barzakh ya. Dia sudah berada di pintu alam barzakh. Tidak boleh lagi mundur. Subhanallah. Subhanallah. Tengok juga cerita di surah Sajadah yang selalu dibaca pagi Jumat. Halaman 461. Ini sesalan orang di hari kemudian nanti. Menyesal tidak beramal saleh. Halaman 461 di atas, walau tara, ayat 12 dan 13, 14 juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, kalaulah nampak sama kamu yang akan terjadi nanti. Di Quran sudah diceritakan apa yang akan terjadi nanti. Izil mujrimun, ketika insan-insan yang bermasalah. Kita terjemahkan insan yang bermasalah ya, penjahat apakah? Nakisu ru'usihim, dia menundukkan kepalanya di hadapan Allah menyesal. Rabbana ya Allah, absarna, kami sudah menyaksikan, wa sami'na, kami sudah melihat keadaan hari kiamat ini. Menyesal yang tidak beramal saleh itu ya Allah. Menyesal yang tidak ke masjid. Ke pejabat boleh, ke masjid tak boleh. Macam mana? Farji'na na'mal salihan. Kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Kami nak ke masjid. Kami nak baca Quran. Kami nak belajar. Inna muqinun. Kami sudah confident sekarang, yakin. Di sana baru yakin. Kalau orang beriman, yakinnya di dunia ya. Tengok ayat dalam surah Alif Lam Mim, suratul Baqarah, cerita orang beriman, yakinnya di dunia. Tengok di sini. Halaman pertama ya, sesudah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin waktu hidup, waktu di dunia. Yang tadi yakinnya setelah di negeri pembalasan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang dibimbing oleh Allah
mereka lah yang muflihun. Ini opposite kepada yang rugi di dalam suratul Asr tadi. Muflihun lawan kepada lafi khusrin, wal asri innal insana lafi khusr. Baik. Lihat satu lagi sesalan orang di kemudian. Halaman 438. Ayat 37. Ini orang menyesalnya nanti di sana. Baik. Wahum yastarikhuna fiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fi man tazakkar. Ma yatazakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Wa hum yastarikhun. Penduduk neraka itu berteriak, memekik-mekik di sana dalam neraka. Berteriak, meratap, meraung, melulung. Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkanlah kami dari neraka ini, na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Tujuan hidup untuk beramal saleh. Jangan tidak tahu ya, Anda hidup untuk apa? Tidak tahu. Kadang-kadang tanya anak-anak di universiti, kamu kenapa belajar? Ada yang cakap mau kerja. Dalam falsafah pendidikan Islam, anak itu diajar supaya jadi individu yang saleh. Cikgu itu, pensyarah itu, profesor itu supaya menjadi tenaga akademik yang saleh. Demikian menurut pakar pendidikan Islam ya. Subhanallah. 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 Baik, kita teruskan sedikit lagi. Wa amilus salihat. Mereka beramal saleh. Apa maksudnya ini? Wal asrinal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus salihat. Iman kita sudah paham tadi. Wa amilus salihat maksudnya tujuan hidup beramal saleh. Anak amal saleh tak? Cucu amal saleh tak? Tengok kerja anak, tengok kerja cucu. Apa dia buat? Kalau tidak, kita kena bimbing. Wa amilus salihat. Berikutnya, wa tawasau bil haq. Mesti rajin cakap. Rajin menyampaikan al-haq, ajaran yang betul, ajaran Islam. Mesti ayah kena bercakap, nenek kena bercakap, suami kena bercakap, isteri kena cakap, anak kena cakap. Dulu ada cerita ya, mungkin sudah masih ingat sama jemaah, cerita di Malaysia. Cerita si ayah yang menghisap rokok. Anak nak bagi ayah ni berhenti merokok macam mana? Kalau cakap saja, takkan dia dengar ayah. Anaknya berbincanglah, macam mana nak bagi ayah ni berhenti merokok? Bersiguk. Yang cerita siapa? Yang cerita Yang Mulia Datuk Fadilah Khamsah, masih hidup, hafizahullah. Dia cerita di Brunei, dia pernah ceramah motivasi di Brunei, tahun 2000, tahun berapa lupa. Kemudian saya pergi Malaysia, jumpa dia, Datuk, saya dengar Datuk ceramah di Brunei, ada seorang ayah mabuk rokok, anaknya nak bagi ayah berhenti merokok. Ah, betul katanya. Itu jiran saya, itu profesor. Macam mana caranya? Anak duduk berbincang, macam mana nak bagi ayah berhenti merokok? Ginilah kata saudara-saudaranya, nanti ayah balik rumah kita menangis. Kita nangis. Ayahnya balik rumah, anak-anak menangis. Nangis semuanya. Ayahnya tanya, "Nak, kenapa kamu menangis?" Aneh juga ini. Kami sayang sama ayah. Tapi kalau ayah kami merokok,
takut usianya pendek, nanti kami jadi anak yatim. Susah kami nanti. Ayah pun susah. Kalau ayah mati dalam keadaan perokok, ada orang mengatakan merokok itu haram ya. Ada ulama mengatakan merokok itu haram. Kasihan sama ayah. Kalau ayah sakit, kesembuhan susah didapat. Jangan-jangan nanti usia ayah pendek. Kami risau, cuma kami menangis. Oke lah nak, ayah berhentilah merokok. Berhenti ayahnya merokok. Bercakap, watawasau bil haq. Kalau anak tak mengaji di rumah, cucu tak mengaji, ayah karena menangis, datuk karena menangis, balik menjadi nangis. Kenapa nak? Kenapa ya? Kenapa tuh? Cucu tak baca Quran. Kalau atuk meninggal nanti, cucu nak buat apalah? Kalau waktu atuk hidup tak baca Quran, kalau atuk mati nanti, jadi apalah cucu atuk ini? Jadi apalah istri ini kalau suami meninggal? Jadi apalah anak ini kalau ayah meninggal? Subhanallah. Pilihlah kaedah yang sesuai ya. Pilihlah kaedah yang sesuai. Anak cucu mengabaikan solat. Dah masuk solat masih lalai. Kalau dia melalaikan solat fardu, tentulah solat sunat dia tak buat. Kalau sunat tak buat, fardunya lambat, tentulah tahajud dia tak buat. Orang yang tidak sembahyang tahajud, banyak kekusutan hidupnya yang tidak akan selesai. Selagi dia tidak bertahajud, dia akan menghadapi masalah hidup. Solat tahajud menyelesaikan banyak masalah kehidupan. Kalau ingin hidup itu mulus, lancar, baik, solat tahajudlah. Baca Quran lah. Ulama mengatakan Allah akan mengurus orang itu setakat mana dia baca Quran. Kalau dia banyak baca Quran, Allah akan urus orang itu dengan baik. Kalau dia Quran tak baca, Allah tidak akan urus dia dengan baik. Subhanallah. Wa tawasau bil haq. Karena disampaikan yang benar itu karena disampaikan. Karena bercakap. Tawasau itu saling. Ayah bercakap, mak bercakap, suami bercakap, istri bercakap. Itu watawasau itu. Bukan satu pihak saja. Ayah bercakap, anak, cucu, datuk, nenek, peradian bila jumpa, adik-beradik jumpa. Watawasau itu saling. Saling artinya. Bukan sepihak saja. Imam bercakap, jemaah bercakap, ustaz bercakap, pendengar bercakap, diskus, menyoal, bincang, itu watawasau. Watawasau bil haq, saling menyampaikan message. Janganlah kalau terjemahannya ada di situ tahulah berpesan-pesan ke apakah terjemahannya. Karena kita tidak paham terjemahan itu. Maksud watawasau itu jangan diam. Tahu cakap, tak tahu bertanya. Tak tahu cari orang yang tahu. Tadi saya terbaca kata-kata hikmah. Manusia ini ada 4 kategori katanya. Pikir-pikirlah ya. Ada di sini. Saya print tadi. Subhanallah. Katanya manusia itu ada 4 kategori. Pikir-pikirlah. Ini kata-kata ulama. Manusia itu 4 kategori. Ar-rijalu arba'ah. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alim fattabi'uh. Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika na'im fa'ikizu. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa'arsyidu. Wa rajulun la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun farfudu. Manusia itu 4 golongan. Pikir-pikirlah ya. Satu orang yang alim, berilmu, dan dia tahu dia berilmu, ikutlah dia katanya. Ikut orang tu. Yang kedua orang yang alim,
Dia tak tahu dia alim, dia ada potensi tapi dia diam saja. Itu tidur, bangunkanlah dia katanya, supaya dia bergerak. Yang ketiga, orang yang tak tahu, dia tahu dirinya tak tahu, dia sedar dia tak tahu, dan dia mencari ilmu. Bimbinglah orang itu katanya. Yang keempat, orang yang tidak tahu, dia tak tahu dia yang tak tahu. Orang yang jahil, dia tak tahu dia jahil. Janganlah buang masa dengan dia. Carilah yang ingin belajar. Jangan urus lagi itu. Farfudhu katanya, jauhkanlah orang itu. 4 golongan ya. Orang alim tahu dia alim, dekati. Orang yang alim dia tak tahu dia berisi, dia diam saja. Bangunkan dia, itu orang tertidur, supaya dia bercakap, supaya dia bangkit. Yang ketiga, orang yang dia sedar, dia insaf, dia tak tahu dan ingin belajar, maka bimbinglah orang itu katanya. Yang keempat, orang yang tak tahu, dia enak tidur dalam kejahilannya. Tak usah buang masa dengan orang itu lagi katanya. Carilah orang yang mau dibimbing, jangan lagi difikirkan orang itu. Farfudhuh katanya. Ini kata Imam Ghazali ya. Kata Imam Ghazali, 4 kategori manusia. Yadri wa yadri annahu yadri. Yadri wa la yadri annahu yadri. La yadri wa yadri annahu la yadri. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat ya. Yang penting dari cakap tadi, kalau orang itu faham suratul Asr ini, dia akan belajar. Kalau dia tidak tahu, dia akan belajar supaya dia tidak rugi. Kalau tidak rugi, hari ini rugi, 20 rugi, 21 rugi, Januari rugi, Februari rugi, Maret rugi nanti. Ini time Covid ini kita mudah-mudahan berdoa supaya cepat berakhir ya. Time Covid rugi, lepas Covid rugi, before Covid rugi. Susah ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'ana ya karim. Ada doa dalam kertas ini ya. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ika ya rahman. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ika ya rahim. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ika ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Taqabbalallahu minkum.